Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilapangkan rezekinya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan mesin susu kedelai ini. Jadi namanya mesin itu mesti ada permasalahannya. Jadi setelah lama pemakaian biasanya akan terjadi kekurangan dari kerja mesin itu sendiri. Jadi namanya mesin itu mesti akan terjadi penurunan kinerja. Jadi apa saja yang biasanya terjadi kalau mesin ini sudah lama kita pakai ya teman-teman. Nah, nanti kita semua akan melihat apa saja permasalahannya dan bagaimana penanganannya. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Nah, kita langsung saja menuju ke permasalahan yang sering terjadi pada mesin pemeras kedelai ini. Ya, kita sebelumnya akan kita bongkar dulu mesinnya agar kita tahu lebih detailnya. Ya, untuk pembongkarannya cukup mudah, kita tinggal lepaskan pengait-pengaitnya saja. Nah, jadi begini teman-teman, biasanya kalau mesin susu kedelai itu sudah lama kita pakai, biasanya itu batu yang ada di dalam mesin ini akan aus. Nah, jadi batu yang ini akan aus, jadi mengakibatkan untuk gilingannya itu tidak lembut lagi, jadi akan menjadi kasar untuk ampasnya, mengakibatkan sari yang dihasilkan itu kurang kental. Nah, untuk permasalahan ini biasanya itu bisa pertama kita akali dengan cara mengencangkan untuk setelan yang ada di mesin ini. Nah, jadi setelan ini kita putar berlawanan arah jarum jam, maka dia akan menjadi turun. Jadi batu ini akan turun. Batu akan turun sehingga untuk kerapatannya itu akan menjadi lebih rapat. Nah, sehingga nanti kedelai yang digiling menjadi lebih halus. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita langsung coba. Ini kalau kita putar searah jarum jam, maka akan semakin kendor. Nah, jadi jarak antara batu yang mutar dan batu yang diam ini akan semakin jauh. Nah, kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, maka ini akan menjadi lebih seret. Nah, menjadi seret ya. Nah, karena ada gesekan. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk ngakali batu yang sudah mulai aus. Nah, cuma nanti kalau ini terlalu kendor, maka akibatnya per yang ada di dalam di sini, per yang ada di sini, nah yang ini, mana kelihatan nggak ya? Nah, itu ini di dalam sini ada per. Kalau kita sudah terlalu dikendorkan berlawanan arus
berlawanan arah jarum jam, maka ketegangan dari per itu akan menjadi melemah, sehingga nanti akibatnya untuk getaran mesin itu menjadi lebih besar, mengakibatkan berisik dan juga mengakibatkan nanti ini bisa muter sendiri. Lama-lama ini akan mutar sendiri. Untuk setelannya ini lama-lama akan mutar sendiri, jadi menjadi kendor. Setelah itu mesin akan menjadi kerjanya lebih berat karena dia itu turun. Jadi kalau sudah turun terlalu ngepres, maka mesin akan menjadi berat, dan kalau dipaksakan nanti mesin ini akan mati sendiri. Nah itu jadi teman-teman ya, kalau batu yang sudah lama itu biasanya mengakibatkan itu. Jadi untuk kerja mesinnya itu menjadi kasar, dan kalau sudah terlalu jauh untuk batunya, jadi batu yang ini sudah haus, ini juga udah haus. Nah ini mengakibatkan nanti kerjanya tidak maksimal lagi. Nah itu perlu diganti. Nah ini untuk batu ini bisa dibeli di toko yang pertama kita beli mesin ini di mana, atau mungkin lewat online juga ada. Nah, untuk harganya kisaran itu kalau nggak salah 110.000 untuk batunya ini. Mungkin beda-beda ya teman-teman, tinggal kita cari saja. Nah, yang penting ukurannya ini udah pas. Udah pas, nanti bisa dipakai di sini. Ini biasanya untuk tipe yang 100 ini. Nah ini nanti di sini bisa dikendorkan pakai kunci L, dicopot. Nah ini nanti kita bisa lepas. Nah, jadi untuk batu yang ini bisa kita lepas. Nah untuk permasalahan berikutnya itu kenapa untuk waktu proses penggilingan kedelai itu ampasnya berantakan. Jadi ampas yang ada di sini itu menyebar kemana-mana. Nah itu biasanya kalau dari pabriknya itu kayak gini ya teman-teman. Nih ada satu lagi mesinnya, seperti ini. Ini Nah kalau dari pabriknya biasanya itu cuman begini, dipasang begini aja. Jadi nanti ampas yang dari sini itu keluar, itu biasanya akan berantakan. Nah itu ngakalinya kita pakai ginian. Nah kita pakai kantong plastik. Kita pakai kantong plastik, terus kita masukin aja ke sini. Nah, kita ikatkan. Nah kita lilitin aja ke sini. Nah jadi kayak gini, terus kita ikat. Nah ini untuk ngatasi kalau ampas yang keluar dari mesin ini berantakan, berserakan kemana-mana. Caranya begini. Nah ada permasalahan lagi. Jadi waktu penggilingan itu airnya keluar kemana-mana. Nah ini saya bikin video ini karena ada pertanyaan dari salah satu teman kita. Jadi waktu proses penggilingan itu airnya pada kemana-mana. Nah jadi air itu kedelainya bisa keluar dari sini nih teman-teman, nih dari sini. Nah itu nanti mengakibatkan luber. Nah kalau sudah luber ini hati-hati, nanti bisa terjadi koslet kalau dia masuk ke dalam sini nih. Ini di sini ada kabel, di dalam mesin ini banyak kabel. Nah kalau ini sudah luber harus segera dimatikan karena ini rawan terjadi konslet ya.
Ini mesin ini sih udah ada otomatisnya, jadi kalau ada korslet dia akan mati sendiri dari sini. Nah ini sekring otomatis. Kalau ini terjadi korslet atau beban berat biasanya akan mati sendiri. Nah, jadi kenapa air itu dari sini itu luber? Nah ini karena akibat dari filter yang sudah ini kain yang ada di sini biasanya sudah mampet. Nah, terus dari setelan ini udah terlalu kendor. Jadi kalau sudah terlalu kendor, nah ini kerjanya berat. Terus ini mampet. Nah, kalau dia mampet, untuk proses penyaringannya agak lama. Jadi waktu kita nyalakan air, nah ini air, misalkan air dari sini, dari keran ini masuk ke sini ke mesin. Nah, ke mesin. Saat dia kerja, maka dia akan proses penyaringan. Nah, dari sini. Karena ini mampet, maka untuk proses penyaringannya menjadi terhambat. Jadi air yang ada di sini itu tidak langsung keluar ke sini dari corong yang sebelah sini. Nah, terus biasanya setelan ini karena sudah terlalu kendor, maka dia tegangan untuk per tadi itu kan udah nggak tegang lagi. Jadi udah ketegangannya udah berkurang, maka dia akan sangat rapat. Nah, kalau sangat rapat itu kerja mesin berat, terus air yang dari sini ngocor terus. Nah, air yang dari sini ngocor ke sini, itu air yang dari sini itu enggak langsung keluar dari sini, keluar dari corongnya. Maka air yang ada di sini di dalam mesin ini, di dalam mesin akan keluar dari sini. Nah, itu permasalahannya biasanya seperti itu. Jadi karena mesin ini berat kerjanya, terus getarannya besar, ini lama-lama kendor. Setelah itu saringan yang di sini sudah terlalu mampet. Nah, maka akan menjadi luber, airnya kemana-mana. Nah, itu untuk permasalahan mesin dari penggiling ini, mesin penggiling kedelai ini. Nah, jadi itu ya teman-teman, permasalahannya sebenarnya sangat sederhana, tapi kalau kita tidak tahu itu biasanya mengganggu saat kita kerja. Nah, jadi kalau sudah terlanjur ini luber, ini air yang dari sini, dari keran itu kita matikan dulu, terus ini kita putar dengan searah jarum jam untuk mengangkat dari batu itu ke atas, sehingga kerja mesin itu menjadi ringan. Nah, itu nanti air yang ada di dalam itu langsung, maksudnya akan keluar dari sini, dari corong. Nah, dari corong di sebelah sini. Nah, setelah kerja mesin udah normal lagi, maka ini turunkan lagi sedikit demi sedikit. Nah, diturunkan sedikit demi sedikit, kita nyalakan air untuk ini airnya lagi, kerannya. Nah, tapi jangan terlalu gede. Biasanya untuk luber itu karena mesinnya kerja berat, saringan mampet, sama air yang dari sini terlalu besar, jadi mengakibatkan luber. Nah, itu ya teman-teman. Jadi permasalahan untuk mesin susu kedelai ini biasanya luber, terus kurang lembut untuk ampas yang keluar dari sini tidak lembut karena batunya itu sudah aus. Jadi kalau misalkan sudah terjadi seperti itu, alangkah baiknya batu yang ada di sini kita ganti saja. Kita beli yang baru. Batu yang ini sepasang ya, kalau beli kita sepasang, kita ganti aja yang baru. Terus
untuk saringannya itu harus selalu kita cuci bersih, jangan sampai ada kerak-kerak yang nempel di sini. Jadi setelah kita produksi itu harus langsung kita cuci supaya itu tidak cepat mampet. Nah, kalau sudah mampet, nah kita bisa, kalau saya kan ada steamer, jadi kita bisa tembak, tapi harus hati-hati karena ini rawan sobek juga. Nah, jadi ini harus segera dicuci. Setelah itu kita keringkan dengan cara kita pasang di mesin ini. Kita pasang, kita nyalakan mesinnya. Nah, nanti itu akan kering. Nah, ini untuk perawatan agar mesin ini awet. Nah, itu ya teman-teman. Nah, itu tadi ada pertanyaan dari teman kita yang mempunyai mesin seperti ini. Kendalanya itu airnya itu luber, terus ampasnya berantakan kemana-mana. Nah, kalau untuk ampas berantakan, biasanya itu saya akalin aja pakai seperti ini. Nah, di plastik kita pasang aja ke sini. Nah, itu nanti sudah cukup. Jadi sudah cukup untuk mengatasi ampas yang berantakan kemana-mana. Nah, itu aja ya teman-teman untuk videonya. Mudah-mudahan videonya itu bermanfaat. Nah, jadi itu permasalahan yang sering terjadi di mesin susu kedelai ini. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman teman yang tadi bertanya bisa terbantu untuk permasalahannya, dan kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi, mungkin saya bisa jawab lewat chat ya teman-teman ya. Nah, bisa nanti di kolom komentar ditulis lagi. Nah, jadi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.